Akhirnya para ojol-ojol sekarang udah banyak yang nyerah, banyak yang tobat, banyak mengalih pekerjaan, malah mencari-cari pekerjaan yang lain. Dan ternyata ada pekerjaan yang mungkin tidak memandang ijazah, tidak memandang usia, dan tidak memandang latar belakang pendidikan. Yang mana para ojol-ojol ya, ratusan bahkan ribuan ojol dengar-dengar nih menyerbu Jakarta karena alamat KTP itu nasional. Bisa Jakarta, bisa non Jakarta. Bagi kalian yang pengen merubah nasib dan juga pengen keluar dari zona ojol-ojolnya, mungkin bisa melamar ke tempat ini. Bebas segala usia dan bebas segala umur, dan juga pendidikan latar belakang tidak menentukan. Penting kalian mau kerja, ada lowongannya, dan ini bersifat valid dan bersifat valid lah untuk pekerjaan di wilayah kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, wherever you are, dimanapun anda berada. Ya, nih kita kebalik ya dari zaman 10 tahun yang lalu. Dulu orang udah enak kerja, jadi sarjana, udah kerja bagus, kerja di AC, tapi tergiur dengan pendapatan ojol yang gede, akhirnya keluar. Ya, dulu kala itu gajinya 5 juta, sedangkan di ojol bisa 8 juta, 10 juta, keluar. Bahkan seorang sarjana pendidikan S1 pun ya dia tidak mau melamar pekerjaan, tapi melamar ke Pak Nadiem, ke GBK kala itu, atau ke Cisanggiri awalnya ya, terus ke GBK. Rame-rame hanya untuk tergiur dengan pendapatan tinggi. Andaikan itu untuk menjadi kesampingan, mungkin masih enak lah sekarang. Tapi karena udah terlanjur resign demi ojol, sarjana demi ojol, akhirnya udah keluar. Tapi 10 tahun kemudian, sekarang di tahun 2025, kebanyakan para orang-orang yang jadi ojol-ojol sekarang udah nyerah, tobat, atau mungkin nggak kuat lagi, perekonomiannya hancur, dan melamar pekerjaan. Bagi yang masih bisa melamar, tapi bagi yang sudah lewat umur, karena peraturan kita di Indonesia maksimal umur 23 sampai 25 tahun, pendidikan minimal SMK ataupun sarjana, dan juga maksimal 30 tahun. Terkendala oleh umur dan juga pendidikan. Yang nggak lulus SD gimana? Yang nggak lulus SMP gimana? Yang nggak sekolah gimana? Yang nggak ada ijazah gimana? Ya ternyata jadi ojol juga kan. Nah, tapi sekarang ada kabar baik, yang mana ini kabar bahagia untuk para ojol ya, terutama yang di Jakarta. KTP bebas, dan ini kebijakan dari Bapak Gubernur Jakarta, yaitu Pak Pramono Anung dan Bang Dul, Wakil Gubernur. Ini ada pekerjaan jadi PPSU. Ya, pengendalian penanganan sarana umum ya, untuk PPSU yang seragam oren-oren, menerima lowongan pendidikan bebas, latar belakang bebas, dan juga untuk ini usia pun bebas. Dan karena banyaknya persyaratannya yang memudahkan dan tidak sulit bagi para pencari kerja, terutama para ojol, bahkan banyak ratusan bahkan ribuan ojol datang ke balai kota untuk mengantarkan lamaran. Ya, seperti yang kita lihat seperti ini. Ini kita ambil dari warta kota ya. Sopir ojol Jakarta ingin mengubah nasib, rela antri dari subuh di balai kota demi melamar menjadi PPSU. Sekarang meninggalkan pekerjaan ojol apabila ada pekerjaan yang gajinya tetap. Ya, karena sekarang tahu sendirilah. Ya, bukan kita menakut-nakutin, bukan kita mematahkan semangat teman-teman yang lain, tapi itu fakta di lapangan. Jadi buat apa kalian bikin semangat ini atau tuh menyerukan, tapi hasil di lapangan itu tidak bisa menjadikan bukti. Makanya banyak netizen gua, penonton tuh nanyain, "Bang, lu mematahkan semangat ojol, Bang. Lu ini Bang, mematahkan semangat teman-teman." Bukan masalah itu, Bos. Gua membuat fakta di lapangan. Banyak yang sekarang tuh udah nyerah. Kehidupan mereka setiap hari DM yang gua terima, dan gua sendiri, gua lagi sakit, gak ada peduli. Gua 5 jam di kantor polisi kala itu, gak ada yang peduli. Gua chat, gua DM, cuma dibaca doang. Solidaritas ojol tuh nggak ada. Maka sekarang ya ojol baru itu beda sama ojolnya 10 tahun yang lalu. Kita sebagai anak lama eranya Nadiem ya, dari 2015 2016 udah hampir 10 tahun kita di ojol nih. Ya, walaupun dulunya sampingan ya, dan sekarang sudah jadi pekerjaan utama, tapi kita tahu perkembangan ojol dulu dan ojol sekarang. Nah, seperti ini ya, itu para ojolnya sekarang melamar pekerjaan. Begitupun seperti bapak ini ya, kalau ojol batik setir melamar jadi PPSU demi
dapat penghasilan tetap dan ubah nasib keluarga. Bapak ini kayaknya kita lihat ya, umurnya mungkin sekitar 50 tahun atau lebih. Ya ijazah mungkin udah lewat lah ya. Mungkin udah 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Tapi tetap semangat mencari kerja dan mengubah nasib untuk tidak lagi ojol. Seperti ini juga nih. Itu tadi dari Tribun Jakarta. Seperti ini juga dari CNBC. Warga antre sejak subuh demi jadi petugas kebersihan yang gaji 5,5 juta. Ya, demi gaji 5,5 juta, para ojol-ojol, ratusan bahkan ribuan ojol itu melamar jadi petugas PPSU atau petugas kebersihan. Itu menyatakan bahwa pendapatan ojol jauh di bawah 5,3 gaji UMR Jakarta. Ya mungkin cuma dapat 2 juta, 3 juta, tapi apa? Ya untuk 2 juta, 3 juta itu kehidupan Jakarta tuh sangat begitulah. Ya seperti ini. Bahkan ada dari komentar netizen ngomong seperti ini. Pemprov DKI buka lowongan 1.000 sampai 1.600 orang bentuk posisi sebagai petugas air, petugas listrik, petugas taman. Gaji 5 juta sampai 7 juta. Itu tergantung posisi lulusan terendah SD pun diterima. Manfaatkan kesempatan di awal tahun 2025. Jadikan ojol sebagai ojol sampingan atau tinggalkan. Ya, lu ada dua pilihan, lu sampingan atau lu tinggalin ojol lu. Dan juga seperti ini, movie 6360. Lulusan terendah SD pun diterima, apalagi sarjana sama STM. Kira-kira 50 tahun dah kalau nggak salah. Umur maksimal 50 tahun, lulus SD pun tetap diterima. Kalau kalian mau dan berminat. Kalau kalian berminat ya. Dan ini kata movie lagi nih 6360 ya. Nah, ini Pemprov DKI lagi buka lowongan tuh, dibutuhkan 1.000 sampai 1.500 pekerja, 1 PPSU, 2 tenaga listrik, 3 petugas kebersihan air atau sungai, 4 petugas keamanan, petugas taman. Gaji UMR 5 sampai 7 juta tergantung posisi. Dapat BPJS kecelakaan, BPJS perlindungan kematian, BPJS kesehatan. Kalau JHT alias jaminan hari tua yang keluar bisa dicairkan tidak tidak didaftarkan. Udah tinggalin aja posisi ojol, cari yang pasti aja. Cuma 50.000 aja nyuruhnya kayak budak. Ya, jadi sekarang apa yang kalian banggakan lagi dengan ojol kalian gitu? Ya, pentolan ojol aja yang dapat 500.000 sehari, tinggalkan ojol. Yang dulu ya kayak si Juple Paung Pikri ya yang gue kenal itu. Juple contohnya yang dulu menyuarakan ojol tiap hari, bikin semangat untuk ojol. Sekarang udah setahun lebih, untuknya udah hampir 2 tahun tidak lagi ngojol. Ya, sekarang jadi konten kreator, jadi gaming. Bahkan dengan gaming dia bisa beli rumah, beli mobil, dan sekeluarga bakalan umroh. Ya, itu Juple. Paung ya, mantan kameramen Trans 7, pernah jadi Shopee Food, ojol Shopee, ojol Gojek, dan juga pernah nyari gua dulu. Kita sempat collab juga, dan juga kita sering juga sharing ya di chat ataupun di media sosial, ataupun mungkin kita WhatsAppan. Sekarang gimana? Beli rumah cash, punya mobil, pendapatan 3 digit ya. Kemarin nonton konser bersama istrinya, konser dunia yang sebelum puasa semua ditonton. Ya, Linkin Park, Green Day, The Course, berapa tuh? Ya, setiap ditonton berapa tuh itunya tarifnya? Apalagi Fikri yang dulu kerja lalu jadi ojol, bikin tutorial ojol, keliling-keliling jadi ojol, sekarang kerja juga dari konten kreator di kantor kreator. Walaupun cuman ojol pulang pergi doang, ngarahin buat kerjaan doang, tapi utamanya tetap dia udah kerja lagi. Nah, untuk kalian para ojol-ojol, apakah kalian nyaman dengan ojol ini gitu? Sekarang ada pembukaan kerja, ini sangat membantu untuk semua orang ya, yang mana keterkendala umur dan usia dan latar belakang pendidikan. Sekarang coba berlomba-lomba datang ke kantor balai kota. Bila sekarang masih dibuka, tidak ada salahnya ya untuk kalian melamar. Kalian lamar kerja aja, mau gaji terima. Ya, tinggalkan ojol atau jadikan sampingan. Ya, untuk gaji 5,3 aja ojol-ojol membludak ke sana. Itu berarti apa? Pendapatan ojol udah jauh turun drastis. Ya, pendapatan cuma 5.000, ngantarnya jauh, ada yang dia dikasih 7.000 keliling Jakarta. Ya, seakan tidak dihargai lagi. Seperti gue bilang, ojol tuh udah pilihan. Lu suka, lu jalanin, lu nggak suka, lu tinggalin. Alias cabut, cari pekerjaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.